Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqratul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-146. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim. Ma sahibaka, tiada akan bisa terus menjadi temanmu. Siapa man, yaitu seseorang. Sahibaka yang yaitu menemani siapa man kepadamu. Wawa, dan adapun man itu bi'aibika, dengan aibmu itu alimun, yaitu sangat mengetahui. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menjadi teman sejati. Siapa itu? Adalah orang yang ketika berteman dia itu mengetahui bahwa pada dirimu itu ada kelemahan, ada cacatnya. Itu pasti itu. Ya. Tidak akan bisa terus langgeng pertemanan itu ketika melihat dari salah satu temannya, orang yang berteman itu kok kemudian temannya itu ada kelemahan dan ada cacatnya. Itu pasti orang itu akan menghindar itu. Tidak akan pernah mau terus berteman ketika temannya itu sudah kelihatan ada kelemahan, ada cacat, ada kekurangan. Satu misal, kalau tahu bahwa temannya itu yang semula itu seakan-akan bahwa temannya itu adalah orang yang benar-benar orang kaya, kenyataannya itu hanya pada penampilannya saja. Sementara kenyataannya dia tidak punya apa-apa. Mobil yang ia pakai, tampilan-tampilan dengan kemewahan itu ternyata itu adalah hasil pinjaman atau misal. Ya. Jadi itu jelaslah bahwa ketika dua orang yang berteman ini, ketika melihat salah satu temannya ternyata ya di situ ditemukan bahwa temannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi awal mula yang menjadikan ia berteman. Ya. Ternyata teman yang dia lihat itu ternyata anaknya orang miskin. Ya, yang selama ini dia berpenampilan mewah dengan gayanya yang berjois, itu ternyata semuanya adalah hasil daripada pinjaman. Tentu ketika ketika sudah melihat di antara teman itu ada kelemahan dan cacat, maka pasti pertemanan itu akan buyar. Pasti pertemanan itu akan berakhir. Karena apa? Karena orang berteman itu ya
Orang berteman itu karena ada banyak faktor. Jadi orang itu berteman itu ada kecenderungan karena berkepentingan. Intinya seperti itu. Jadi berkepentingan, entah itu kepentingannya adalah ketika dilihatnya temannya itu kaya, maka dia mau menemani, yaitu teman yang kaya. Artinya terjadi pertemanan antara satu dengan yang lain, itu biasanya ada motivasi yang sehingga terjadi pertemanan itu. Boleh jadi motivasi dari pertemanan itu karena teman yang satunya itu punya kelebihan, entah ia alim, sehingga dia mau berteman dengan orang yang alim. Karena apa? Karena dia bisa memanfaatkan kealimannya. Ada orang yang berteman motivasinya adalah karena temannya itu kaya, sehingga dia mau berteman ya karena temannya itu punya kekayaan. Atau berteman kepada seseorang karena seseorang itu punya karisma, punya pamor, atau keturunan darah biru. Jadi orang itu ketika berteman itu ada kecenderungan atau ada kepentingan. Itulah yang saya maksudkan bahwa ini pertemanan yang tidak sejati. Ya, ini pertemanan yang tidak sejati. Lebih-lebih ternyata bahwa teman yang digadang-gadang, yang semula seakan-akan sebagai anak keturunan darah biru, ternyata ketika ditemani cukup lama, bertahun-tahun, ternyata dia bukan anak keturunan darah biru, ternyata dia orang biasa. Maka akhirnya apa? Berpisah atau buyar pertemanan itu karena dia melihat kenyataan bahwa temannya itu ada aibnya. Sehingga orang berteman itu memilih-milih akhirnya berteman karena kaya, karena pengaruh, karena alim, karena karisma, dan karena keturunan karena keturunannya orang hebat. Tapi ketika dia tahu bahwa dia di antara yang kita sebut barusan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, ternyata itu adalah semua bohong, pasti pertemanan itu akan berakhir. Artinya apa? Artinya bahwa tiada teman sejati. Tidak ada teman yang sejati yang selalu menemanimu ketika teman itu melihat bahwa dirimu itu ada kelemahan. Pasti. Maka kadang memilih orang itu. Kalau orang miskin, orang fakir itu nggak mungkin ditemani. Atau melihat orang bodoh itu ketika melihat ada orang bodoh itu pasti dia tidak mau. Karena apa? Karena pertemanan yang muncul pada kebanyakan hamba itu adalah pertemanan yang berkepentingan. Pertemanan yang berkepentingan. Orang itu ketika saat-saat dia masih menjabat, seluruh orang berbaris di depannya untuk hormat, selalu bersamanya. Ternyata ketika dia sudah pensiun, fakir, sakit-sakitan, maka sulit kalau kemudian dia akan terus ada di dalam barisan orang-orang yang dulu pernah menjabat seperti itu. Artinya orang itu selalu memilih pertemanan itu, selalu memilih. Lebih-lebih pertemanan itu ketika dia melihat bahwa temannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, ternyata temannya itu bukan yang sebelumnya dilihatnya pada awal mulanya dikira itu adalah orang yang kaya, ternyata orang miskin. Artinya apa? Ketika melihat kenyataan bahwa temannya itu ada kelemahannya, maka kemudian buyar atau tidak sampai langgeng pertemanannya itu. Nah, di dunia ini sulit memang untuk mencari teman sejati itu, karena hakikatnya orang berteman itu kebanyakan itu karena
berkepentingan. Walaisa dan tidak ada apa dzalika, teman yang sejati itu tidak ada. Teman yang ketika ketahuan bahwa temannya itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, dikira dia kaya, ternyata kenyataannya miskin, tahu kelemahannya itu. Dikira dia alim, ternyata dia bodoh. Kalau sudah ketahuan seperti itu, maka pasti mereka akan berpisah. Karena apa? Karena dia melihat ada kelemahannya. Nah, model pertemanan model seperti itu, ini menunjukkan bahwa pertemanan itu sifatnya adalah berkepentingan, ada motivasi, entah karena temannya alim sehingga dia berteman, atau karena motivasi bahwa orang itu adalah kaya sehingga dia mau menemani itu. Dan ketika dia sudah jatuh bangkrut dari kekayaannya, maka kemudian dia berpisah. Ini menunjukkan tidak ada teman yang sejati ketika kelihatan temannya itu yaitu ketika itu tampak akan kekurangan, aib dan cacatnya. Walaisa dzalika, dan tidak ada apa dzalika, hal itu apa? Yaitu berteman. Tidak terjadi pertemanan model seperti itu. Ketika kelihatan ternyata tahu bahwa temannya itu ternyata banyak kelemahannya, banyak cacatnya, itu tidak terjadi kecuali tidak terjadi illa maulaka. Walaisa, dan tidak ada apa dzalika, pertemanan model seperti itu tidak ada. Walaisa, dan tidak ada apa dzalika, pertemanan sejati gitu China. Walaisa, dan tidak ada apa dzalika, pertemanan sejati itu illa maulaka, kecuali yaitu kekasihmu atau penolongmu, dalam hal ini adalah Allah Al-Karim yang maha mulia. Jadi yang bisa berteman, yang bisa selalu menyertaimu, baik kamu kelihatan cacatnya, baik kamu tampak akan kekuranganmu, baik kamu bodoh, baik kamu miskin, yang akan terus diterima sebagai teman itu hanyalah Allah yang bisa seperti itu. Hanya Allah. Teman sejati itu tidak ada. Allah itu terus selalu menyertaimu. Di saat yang lain katanya temanmu itu sejati, bilangnya di saat tidur itu jarang teman sejatimu itu akan selalu bersamamu. Di saat tidur, di saat kamu sakit, di saat kamu miskin, jarang itu yang kamu sebut teman sejatimu itu akan terus selalu berada di sampingmu. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah. Allah akan selalu bersamamu, baik ketika kamu dalam posisi enak, baik kamu dalam posisi kamu ada di puncak keberhasilan, maupun kamu ada di puncak keterpurukan, Allah selalu bersamamu. Nah, yang bisa menjadi teman sejati itu ternyata hanya Allah. Sementara pertemanan hamba ini kebanyakan adalah pertemanan yang bermotivasi, pertemanan yang karena kepentingan. Kultu, saya katakan, wa idza alimta, maka apabila sudah mengenal atau mengetahui siapa engkau, annahu, bahwasanya, man, laisa, tidak ada laka bagimu, sohibun, yaitu teman sejati, illa maulaka, kecuali yaitu siapa? Yaitu kecuali yaitu kekasihmu atau penolongmu, yaitu Allah. Ketika kamu sadar, ketika kamu tahu bahwa tidak ada pertemanan atau teman yang sejati kecuali hanya Allah yang menjadi teman sejatimu, itu artinya teman itu yang selalu menyertaimu itu loh, yang selalu perhatian kepada kamu, baik di saat kamu dalam keadaan senang maupun duka, itu selalu Allah selalu memperhatikanmu.
Itulah teman sejati kan. Karena kebanyakan pertemanan manusia itu hanya banyak berteman di atas pesta, berteman di atas meja makan, berteman di atas kemewahan. Begitu temannya bangkrut, begitu temannya sakit, begitu temannya miskin, maka tidak ada satupun yang mau bersamai mereka. Apa ini yang disebut dengan teman sejati? Akan tetapi berbeda dengan Allah. Dimanapun kamu, bagaimanapun posisimu, bahwa sesungguhnya Allah adalah menunjukkan sebagai yaitu Sang Khalik yang selalu membersamaimu. Artinya apa? Artinya yang bisa menjadi teman sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa menjadi teman sejati kecuali Allah, maka fa'rif, maka kenalilah. Fa'rif, maka ketahuilah olehmu, ya, hakikat suhbati, akan hakikat pertemanannya Allah atau kebenaran sejatinya pertemanannya Allah. Jadi ketika kamu sudah paham, ya, bahwa tidak ada teman yang sejati kecuali Allah, maka baru kamu mengenal. Fa'rif, maka kenal engkau. Jadi ketika sudah paham, memahami bahwa ternyata para hamba ini tidak bisa menjadi teman sejati. Yang bisa menjadi teman sejati ternyata hanya yaitu Sang Kekasih dalam ini adalah Allah. Ketika kamu sudah mengetahui seperti itu, maka baru kamu fa'rif, maka kenal engkau. Kenal kepada apa? Kenal kepada Allah. Hakikat subhati, akan kesejatian pertemanannya Allah. Ketika kamu sudah mengenal, ya, kepada Allah, maka walzim, ya, lazima yalzam walzam, maka kemudian tetaplah engkau, jagalah engkau, maka berkewajibanlah siapa engkau al-adaba, untuk menjaga etika, bidzohirika, di dalam zohirmu, wabatinika, dan di dalam batinmu. Artinya bahwa ketika kamu sudah kenal kesejatian pertemanannya Allah dengan hambanya itu, maka tentu kamu punya kewajiban untuk beretika, ya, secara zahirmu atau di dalam zahirmu dan di dalam batinmu. Zahirmu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang taat. Zahirmu akan selalu menampakkan ketundukan, batinmu menampakkan yaitu rasa cintanya, ya. Jadi harus punya etika seperti itu. Kalau tahu bahwa yang paling sejati yang bisa menjadi teman itu hanyalah Allah, maka kamu punya kewajiban untuk beretika, ya, beretika dengan baik, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau seperti itu sudah, maka itu wastahyi, ya. Kemudian apalagi itu wastahyi, dan malulah engkau minhu, kepada Allah. Malulah kamu kepada Allah, ayyaroka, ketika Allah melihatmu. Coba malulah kamu kepada Allah dengan cara apa? Yaitu ketika Allah melihatmu. Malulah kepada Allah bila Allah melihatmu haitsu nahaka, ketika yaitu Allah telah melarangmu. Artinya malu jangan sampai Allah melihat terhadap apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Jangan sampai kamu melanggar. Jangan sampai Allah melihat dalam posisi di mana, ya, yang dilihat oleh Allah kepadamu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi peraturan atau larangan Allah. Malulah kepada Allah ketika kamu dilihat oleh Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang melanggar aturan-aturan Allah. Itu malu kamu melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Au yaftidaka, atau kehilangan ya Allah kepadamu, haitsu amaraka, ketika
Amaraka telah memerintahkan Allah kepada. Jangan sampai malulah kamu juga ketika Allah kehilangan, ya, Allah kehilangan dirimu, ya, ketika Allah memerintahkanmu. Jangan sampai kamu tidak hadir, ya, Allah kehilangan atas perintah-perintahnya. Kamu disuruh sholat loh, kamu disuruh puasa, itu kan perintah itu. Ya, perintah itu artinya sesuatu yang harus diwujudkan. Kok kemudian perintah berupa sholat, berupa puasa itu kemudian tidak kamu lakukan? Itu artinya apa? Allah kehilangan atas perintah-perintah yang telah diperintahkan kepadamu. Itu malu kamu, jangan sampai, ya, malulah kamu, yaitu Allah harus kehilangan terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Artinya kamu harus bisa menjaga, ya, terhadap untuk selalu menjalankan menjauhi larangannya dan selalu yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika di saat kamu melanggar atas larangan Allah, ya, dan saat itu kamu tidak merasa malu, ya, itu namanya kan orang yang tidak bisa sadar, tidak bisa menjadi teman sejati. Jadi teman sejati itu adalah malu ketika Allah melihat engkau sedang melanggar, malu ketika Allah kehilangan atas apa yang diperintahkan kepadamu. Wa fil hadis, di dalam hadis anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh di ashabi kepada para sahabatnya. Dawuhnya istahyau, malulah kalian semua, minallahi kepada Allah, hakul hayai dengan benar-benar malu. Artinya pada suatu ketika Nabi dawuh kepada para sahabat, katanya Nabi, sahabat, malulah kalian semua kepada Allah dengan benar-benar malu. Lalu kemudian menjawab mereka sahabat, inna, sesungguhnya kami, nastahi, kami semua telah malu, walhamdulillah, dan alhamdulillah. Artinya bahwa ketika Nabi memerintahkan sahabat agar supaya malu di hadapan Allah dengan benar-benar malu, ternyata sahabat menjawab, Nabi, kami semua ini sudah malu kepada Allah, dan alhamdulillah kami semua bisa melakukan itu, bisa memberikan pernyataan bahwa kami malu kepada Allah. Apa kemudian Nabi jawab? Wala, kemudian Nabi dawuh, laisa dzaka, bukan dzaka malu model seperti itu. Jadi ketika saya perintahkan malu kepada Allah dengan benar-benar malu, bukan kamu kemudian mengatakan, iya Nabi, kami telah malu. Bukan itu jawabannya. Walakinnal istihya, akan tetapi yang namanya malu minallahi kepada Allah, haqqul hayai dengan benar-benar malu, itu apa? Antahfadhu, ketika engkau bisa memelihara arok seakan kepala, wama, dan sesuatu wa'a yang ada di dalam kepala. Jadi yang namanya malu, benar-benar malu sejati kepada Allah adalah ketika engkau bisa memelihara kepalamu bisa kamu pelihara. Wama, dan sesuatu wa'a yang ada di dalam kepala itu. Bagaimana kamu bisa melihara kepalamu? Kepalamu itu kan isinya akal, pikiran, ya, angan-angan, logika itu ada, seluruhnya ada di kepalamu. Kalau kamu benar-benar malu kepada Allah, pasti engkau akan melihara kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Artinya kamu tidak gampang berpikiran,
jahat. Kamu menjaga tidak sampai berpikiran mungkar dan maksiat, itu kamu jaga betul. Baru itu disebut benar-benar malu kepada Allah. Wal batna, dan menjaga perutnya dijaga, ya. Wama, dan sesuatu hawa yang ada di dalam perut itu dijaga betul. Artinya bahwa apa-apa yang ada di dalam perut itu diusahakan jangan sampai ada asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam perut itu berasal dari barang-barang yang dilarang oleh Allah. Ketika kamu bisa menjaga perutmu dari makanan-makanan haram, makanan-makanan syubhat, makanan-makanan larangan, begitu juga pikiranmu, akalmu, logikamu, kamu gunakan untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk menipu, bukan untuk melawan kemungkaran. Maka ketika saat seperti itu kamu bisa melihara, maka sesungguhnya engkau itu disebut orang yang benar-benar malu kepada Allah. Artinya bahwa malu kepada Allah ketika Nabi bertanya itu bukan dijawab dengan narasi kami semua telah malu kepada Allah, Nabi. Bukan itu, bukan jawaban seperti itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan bahwa orang yang benar-benar malu kepada Allah adalah orang yang bisa menjaga pikirannya, angan-angannya, logikanya dari sesuatu yang maksiat, sesuatu yang menjadikan mungkar. Perutnya juga begitu dipelihara. Ya. Antahfadhu wa tadzakkara, dan kamu bisa selalu ingat al-qabro, akan kubur, wal bala, dan yaitu hancurnya setelah mati, ada di kubur. Artinya bahwa rasa malu itu kamu bangun, ya, kamu bangkitkan dengan cara apa itu? Dengan cara selalu mengingat akan kematian, dan akan yaitu dan selalu ingat akan hancurnya fisik ini loh. Badan ini akhirnya sebagai manusia hamba atau makhluk yang fana ini nanti pada akhirnya ketika ada di alam kubur itu kan semua fisik yang materi ini akan hancur. Ketika kamu bisa merenungi, mengingat, menjadikan kamu ingat, ya, kamu ingat kepada bahwa ada alam setelah hidup ini, yaitu di alam barzah, di alam kubur ini, dan akan terjadi yaitu hancurnya badan ini, leburnya badan ini, maka itulah yang disebut dengan malu kepada Allah. Jadi malu kepada Allah, benar-benar malu adalah orang yang menjaga kepala, orang yang bisa menjaga perut, dan orang yang selalu ingat terhadap apa? Yaitu alam setelah hidup ini, yaitu alam barzah, dan ingat akan bahwa diri kita itu adalah fana, akan mengalami proses kimia atau mengalami proses kehancuran. Faman fa'ala, faman maka adapun barang siapa itu fa'ala telah bisa melakukan, siapa man dzalika akan hal itu mazukiro. Faman maka adapun barang siapa itu fa'ala bisa melakukan dzalika akan hal itu yang telah disebutkan tadi, bisa memelihara kepala dan apa yang ada di kepalanya, bisa memelihara perut dan apa yang ada di dalam perutnya, dan bisa selalu ingat kepada yaitu kematian. Maka kalau ada orang seperti itu, maka faqad istahya, maka sungguh telah benar-benar malu siapa man minallahi kepada Allah haqqal hayai, yaitu benar-benar malu. Ya, kalau ada orang bisa melakukan apa yang telah disebutkan tadi, maka itulah orang yang disebut sebagai orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasahibu, maka ada buat teman alladzi yadumu, yang selalu
langgeng, selalu berada, laka bersamamu. Wa adapun alladzi atau wa adapun sohib alladzi yadum, sohib yang langgeng, ya, atau sohib yang sejati. Itu alladzi, yaitu seseorang yashabuka yang selalu bersamamu atau berteman. Siapa alladzika denganmu, wahwa padahal dia itu sohib itu alimun, sangatlah mengetahui biaibika akan cacatmu. Jadi baru teman sejati. Jadi teman yang selalu berada di sisimu, atau teman sejati adalah teman yang selalu bersamamu sekalipun dia tahu bahwa dirimu itu penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Nah, yang bisa ya menjadi teman sejati ketika tahu bahwa temannya itu ada kesalahan, ada cacat, ada kekurangan, yang bisa seperti itu kayaknya hanya Allah. Sementara hamba-hamba itu enggak. Coba saja orang ketika dirugikan dengan teman bisnis atau misal, entah teman bisnisnya itu nakal memang, dan memang kenyataannya dia nakal, ya. Begitu tahu akan kenakalan, ketidakjujuran teman bisnisnya itu pasti, ya, teman yang tidak jujur itu pasti akan dipisah, ya, akan dibiarkan, tidak akan pernah ditemani lagi. Nah, makanya tidak ada teman yang sejati itu, ya. Tidak ada teman yang sejati ini di antara makhluk itu, karena mereka kebanyakan para makhluk itu model bertemannya adalah berteman berdasarkan kepentingan, berteman karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh temannya. Ketika kalau tahu bahwa temannya itu ya banyak kelemahan, banyak cacatnya, ketidakjujurannya, pasti dia tidak mau berteman lagi. Berbeda dengan teman yang sejati, fasahibul ladzi yadumu laka walladzi yashabuka wa huwa alimun biaibika. Sementara teman yang selalu berada denganmu, artinya teman sejati itu adalah yaitu orang yang selalu membersamaimu. Wa huwallazi yashabuka, huwallazi yashabuka, yaitu orang yang selalu membersamaimu. Wa huwa padahal dia, teman itu tadi, alimun, mengenal atau sangat mengetahui biaibika akan aibmu, ketidakjujuranmu itu loro, tahu. Tapi dia tetap, kamu diopeni, kamu tetap dibina, kamu masih ditemani, kamu tidak diputus dari pertemanannya. Justru ketika kamu seperti itu, dia berusaha untuk memperbaiki dirimu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya zalika, yaitu alladzi, atau li'anna zalika, karena sesungguhnya yang mengetahui itu da'in, yaitu pengen mengajak, ya. Jadi karena sesungguhnya kok ada teman masih mau nunggui teman yang cacat, yang banyak bohongnya, teman yang sering melakukan kesalahan pada dia, sementara kok dia masih tetap bertahan mau berteman dengan teman-teman yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kecacatan dan aib. Oh, ada teman seperti itu berarti teman sejati. Pasti itu punya tujuan, di anna dzalika, karena sesungguhnya dzalika adalah orang yang sudah mengetahui. Itu maksudnya adalah da'in, untuk mengajak. Li salamati minat takallufi warya'i wa tasannu'i, ya, li salamati. Karena apa? Karena teman sejati itu sudah selamat, ya, minat takallufi, dari kepura-puraan, warya'i, dan tampilan, ya, tampilan-tampilan atau riya wa tasannu'i, dan kepalsuan. Karena teman sejati itu adalah teman yang sudah bebas dari kepura-puraan,
bebas dari tampilan riya dan bebas dari kepalsuan. Berarti andaikan dia tetap menemani orang-orang yang seperti itu bukan dalam rangka ya dia pengen berlaku kepura-puraan, tidak. Teman yang sejati ketika melihat temannya ya banyak cacat, banyak kurangan kok masih ditunggui saja, masih tetap mau menemani, itu artinya apa? Artinya teman-teman orang yang seperti itu sungguhnya orang sudah bebas, orang yang benar-benar bebas dari kepura-puraan, orang yang bebas dari kepalsuan. Berarti di dalam dirinya itu tidak ada kamus pura-pura berteman. Inilah teman sejati ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada riak dan tidak ada kepalsuan di dalam teman. Begitu mengetahui temannya ada yang salah, dia tetap mau berteman karena tujuannya apa? Itu ingin mengajak untuk menyelamatkan dari kepura-puraan, juga bisa dimaknai seperti itu. Nah, walaisa dzalika, dan tiada apa dzalika yang bisa mengajak untuk menyelamatkan dari kepura-puraan tadi, kepalsuan, kepura-puraan, itu tidak ada illa maulaka, kecuali teman sejatimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa maulaka, kecuali kekasihmu, dalam hal ini adalah Allah. Al-alimu, yang mengetahui bi khofayaka, akan kesamaranmu atau rahasia-rahasiamu atau kesamaranmu, mengetahui akan samar-samar yang ada pada dirimu, bahwa kamu tidak jujur, bahwa kamu ternyata bilang kaya, ternyata kamu itu orang miskin, itu tahu. Tetapi beliau masih tetap mau menemanimu itu loh. Sementara para hamba itu karena pertemanannya adalah pertemanan berkepentingan, begitu tahu kalau temannya itu ternyata bohong, tahu ternyata temannya itu ternyata miskin, tahu ternyata temannya itu bukan keturunan darah biru, maka pasti dia akan berakhir pertemanannya itu. Karena apa? Karena pertemanannya itu didasari atas kepentingan-kepentingan. Ketika tahu kalau bahwa temannya dulu yang punya pangkat, ya pangkat tinggi, yang selalu dikawal, selalu dihormati, tahu kalau temannya itu dulu seperti itu ternyata sudah pensiun, dia tidak mau. Tahu kalau temannya itu sudah tidak menjabat lagi, ya dia tidak akan bersama dengan dia akan pernah mau bersamainya, karena dia tahu bahwa temannya itu sudah tampak kekurangannya, dia sudah pensiun, sudah tidak menjabat apa-apa. Dan sementara ini ada teman ya yang selalu bersamaimu, baik kamu dalam posisi jaya, baik kamu dalam posisi yang sedang berhasil, maupun engkau sedang dalam posisi terpuruk, dia akan selalu bersamamu. Al-Muttali'u, yang selalu melihat ala sirrika, atas kerahasiaanmu, wa ala niyatika, dan atas yaitu terangan atas ketapaanmu. Dia tahu akan yang sir dan yang jelas pada dirimu itu. Maka itu in asoitahu, jika melakukan pelanggaran atau maksiat siapa engkau kepada teman itu tadi, sataroka, bahwa akan sataroka, maka akan menutupimu. Jadi ketika kamu berbuat salah kepadanya, kalau teman sejati itu pasti tidak mau ngeber-ngeber kesalahan temannya, dia akan selalu menutupinya. Karena yang paling penting adalah pertemanan dijaga, karena dia punya kepentingan lebih dari itu, adalah ingin meluruskan, ingin mendidik teman-teman yang tidak jujur itu. Maka itu sekalipun itu dia melakukan kemaksiatan, tetap mau membersamainya, karena dalam rangka ingin meluruskan dan memperbaiki daripada teman yang dalam keadaan yaitu penuh dengan kesalahan dan kemungkaran. Maka itu in asoitahu, ketika bermaksiat siapa kau kepada Allah, ini dalam ini Allah,
In asaitahu, maka ketika kamu durhaka atau bermaksiat kepada teman, kepada Allah, maksudnya kepada maulaka. In asaitahu, jika berbuat maksiat siapa engkau kepada maulak, sataroka, maka akan menutup siapa maulaka kepadamu. Wa ini tadarta, jika kamu melakukan kesalahan ilahi kepada maulak, kepada Allah, qabila, maka masih menerima udroka, akan alasanmu, artinya maafmu itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru teman sejati. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, minal hikmati, sebagian daripada hikmah yang bisa dipetik biqauli ta'ala, di dalam daunnya Allah ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan atau telah ditanyakanlah, minal hikmati, dari hikmahnya. Apa hikmah yang terkandung di dalam daunnya Allah ini? Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, innallaha, sesungguhnya Allah itu ishtara, telah membeli, ya Allah, innal mu'minina, dari orang-orang mukmin, dari hamba-hamba mukmin itu, membeli anfusahum, akan jiwa mereka dibeli oleh Allah, perjuangan yang didasarkan oleh badannya itu akan dibeli mahal oleh Allah. Wa amwalahum, dan harta bendanya yang ditasarufkan untuk kepentingan kebaikan dan agama ini juga akan dibeli mahal oleh Allah. Artinya bahwa ketika ditanya tentang apa hikmah daripada yang terkandung pada ayat ini, innallaha ishtara, itu begini, ma'anal gula, bersama bahwasanya segala atau keseluruhan, annal gula, sesungguhnya sesuatu, seluruh yang ada ini, itu milkuhu, adapun miliknya Allah itu salah satu asya, yaitu ada 3 perkara. Pertama, ahadua, adapun salah satu dari salah satu asya, al basyaratu, ya, al basyaratu, yaitu selalu senang, selalu gembira, bi'admi roti, dengan tidak menolak bil aibi, akan cacat. Jadi Allah itu terus akan selalu basyaroh, bahagia, ya, dengan tidak menolak kelemahan-kelemahan hambanya itu. Padahal sholatnya itu lo nggak khusyuk, tapi tetap diterima oleh Allah. Ada rasa kegembiraan dengan tidak ditolak. Oh ini. Jadi ini berarti begini. Maksudnya bahwa yang dimaksudkan bahwa Allah membeli, ya Allah membeli dari jiwanya orang mukmin dan hartanya orang mukmin, itu artinya bahwa al-basyaratu akan, yaitu merasakan kesenangan, bi'admi roti dengan tidak ditolak, bil aibi, dengan aibnya. Ya, ternyata ini menjadikan senang, itu artinya telah dibeli oleh Allah gitu loh. Jadi amal-amal ibadahmu itu ternyata padahal penuh dengan kekurangan dan kecacatan, menjadikan kamu bahagia. Karena apa? Tidak ditolak loh, padahal itu ibadahmu itu penuh dengan cacat. Karena apa? Li'annal mushtari, karena sesungguhnya yang membeli itu adalah alimun, ngerti bihi, akan aib, ngerti itu, ya, itu termasuk belas kasihnya Allah itu, ya. Azani, yang kedua, liyusallima, agar supaya memasrahkan. Siapa? Al-abdu, hamba, nafsahu, pada dirinya hamba, ilahi, kepada Allah. Jadi dengan cara seperti itu, dengan ayat di dalam surat Taubah yang maknanya sesungguhnya Allah membeli
Artinya Allah membeli dari perjuangan jiwanya orang mukmin dan harta bendanya orang mukmin. Itu artinya apa? Artinya bahwa agar supaya yusallimal abdu, agar supaya memasrahkan, pasrah siapa abdu hamba nafsu dirinya itu ilahi kepada Allah, karena tahu bahwa yang membeli itu Allah. Dia gembira itu, orang-orang gembira yang membeli itu Allah. Kalau Allah yang membeli itu, ya tidak akan pernah ditolak sekalipun itu cacat. Ya, karena pembelinya itu tahu bahwa kamu ya segitu itu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Dengan dibelinya oleh Allah seperti itu adalah agar supaya yang kedua adalah yusallimal abdu nafsa, agar supaya hamba ini mau memasrahkan dirinya, segala sesuatu persoalan yang diserahkan kepada Allah, agar supaya seperti itu loh. Sehingga fayatawalla, maka akan ngatur ya Allah tadbirahu, akan urusannya. Ya, urusannya hamba nanti kalau sudah mau pasrah kepada Allah, agar supaya hamba itu pasrah kepada Allah, sehingga Allah beli itu kan agar supaya begitu, sudah kamu jual kepada Allah itu. Karena apa? Itlayatimah, karena tidak akan layatimu, tidak akan pernah sempurna. Karena layatimu tidak akan pernah sempurna apa bayun, yaitu jual beli, illa bitaslimin, kecuali baru jual beli itu disebut sempurna ketika diterima. Apa artinya transaksi jual beli kalau tidak diterima, kalau tidak terjadi pembelian dan tidak terjadi penjualan atau tidak terjadi pembelian? Maka itu layatimu tidak akan pernah jadi sempurna apa bayun, sebuah proses jual beli itu illa bitaslimi, kecuali akan sempurna itu kecuali barang itu akan diterima oleh pembeli. Pembelinya adalah Allah. Wala kafalata, dan tidak ada yang bertanggung jawab illa ba'da ibadin, kecuali setelah digenggam atau diterima. Artinya kalau setelah diterima itu kan sudah tidak bertanggung jawab kan. Ketika barangnya sudah diterima oleh pembeli kan sudah tidak menjadi tanggungannya. Sama dengan kita itu. Kalau kita mau pasrahkan amal ibadah kita kepada Allah, padahal Allah sudah menegaskan di Al-Quran tadi, innallaha ishtara, Allah akan membeli loh, dibeli semua oleh Allah. Padahal lo tahu bahwa daganganmu itu penuh dengan cacat, tapi Allah membeli terus. Karena apa? Biar kamu gembira itu loh. Di samping itu agar supaya kamu, kalau Allah sebagai pembeli, agar supaya kamu pasrah. Kalau sudah pasrah nanti Allah sendiri yang mengatur. Asalisu, yang ketiga, idharun, untuk menampilkan ditamamil fadli, akan kesempurnaan karunia Allah, biduhuri nisbati, dengan hadirnya atau dengan munculnya, untuk mengaitkan lillahi, karena Allah. Artinya dengan dibelinya, dengan adanya ayat ini, hikmahnya adalah agar supaya hamba itu bisa memunculkan, menampilkan kesempurnaan daripada fadlnya Allah. Ya, fi dhuhuri nisbati, dengan apa? Memunculkan, menisbatkan lillahi subhanahu, hanya yaitu lillahi, hanya milik Allah subhanahu, alimah suci Allah. Jadi ketika amal ibadah itu nanti hanya dinisbatkan hanya karena Allah, itu maksudnya agar supaya seperti itu. Jadi tidak akan pernah aku jual lah kepada orang itu dagangan ibadahku ini, baik dalam bentuk ibadah yang bersumber dari badan ini atau bersumber dari harta bendaku itu, karena ini ada pembelinya, dan pembeli ini nggak nawar-nawar lagi. Pembelinya nggak nawar-nawar lagi, ya. Maka tentu hanya kepada pembeli itu akan dijual, kepada pembeli satu ini yang akan dijual. Itu maksudnya apa? Agar supaya dengan menstatuskan Allah itu membeli,
ya, sebagai pembeli daripada dagangannya orang-orang mukmin berupa jiwa dan hartanya itu, agar supaya orang-orang itu akan menampakkan, ya, agar supaya memunculkan litamamil fadli, akan kesempurnaan karunia-Nya, dengan selalu memunculkan penisbatannya hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Wa dzikru suhbati, adapun penyebutan yaitu pertemanan, suhbah fi janibil haqqi, yaitu di samping Allah yang maha, itu waqa'at, telah terjadi atau muncul apa zikru suhbah fi hadisin, di dalam hadis. Kira-kira ini gimana ini ya, bahwa menyebutkan Allah itu dengan istilah sahabat. Berarti penyebutan suhbah dengan istilah mensuhbahkan, ya, jadi menggunakan kata suhbah itu ada dalilnya apa enggak gitu loh. Penyebutan suhbah kepada Allah itu, Allah dianggap sohib itu. Ternyata waqa'at adalah penyebutan suhbah itu, atau terjadi atau muncul penyebutan suhbah itu fi hadisin, ada di dalam hadis. Anta sahibu bisafari, ini hadisnya. Ini biasanya hadis doa untuk orang-orang kalau mau perjalanan, ya, doa perjalanan ini mau bepergian. Biasanya para hujat, para orang-orang yang akan haji dan umroh itu biasanya ini dengan menyampaikan anta sahibu bisafar. Ini hadisnya Nabi. Anta adapun engkau ya Allah, anta adapun engkau itu as-sahibu, sebagai teman, sahib yang membersamai bisafari, di dalam perjalanan. Ya, memang kenyataannya Allah, hanya Allah yang bisa menjadi sahib di dalam perjalanan ini. Maka itu ikhtalafa, berbeda pendapat, ya tentu ulama, fi itlaqi, di dalam kemutlakannya kata-kata sahib ini, fi ghairi dzalikal mahali, pada yaitu topik selain ini. Ya, artinya bahwa ulama penggunaan kata ini, ya, ketika kata ini digunakan untuk yaitu penjelasan yang selain ini, dengan menggunakan kata sohib ini fi ghairi dzalikal mahali, bukan topiknya itu, ya, bukan pada tempatnya itu. Kalau lafaz sohib itu keluar dari pembahasan, yaitu seperti yang didhawuhkan Nabi, anta sahibu fis safar, umpamanya kamu jadikan teman sejati itu loh, dengan istilah tadi itu yang di atas itu ulama berbeda pendapat di dalam kemutlakannya, yaitu lafaz sahib itu fi ghairi dzalikal mahali, untuk penggunaan selain tempat ini. Jadi berbeda ini, ya, kemutlakan ini. Apakah bisa kata-kata sahib itu juga digunakan pada term yang berbeda, ya, dari yaitu anta sahibu bisafarin? Apa bisa? Bagi itu wadhairu, yang jelas anna syekh, sesungguhnya Syekh Ibnu Ajibah yaro, telah berpendapat dalika akan itlak, kemutlakannya lafaz sahib. Bagaimana pendapatnya Syekh Zaruk, Syekh yaitu Ibnu Ajibah? Beliau berbawa dalika, ya, yaro berpendapat siapa Syekh, dalika akan kemutlakan lafaz safar itu fi mahalli syaratil adabi, hanya pada yaitu topik atau hanya kepada posisi atau tempat untuk sebagai isyarah atau petunjuknya etika, ya, petunjuknya etika itu cara etika gitu loh, maksudnya etikanya seperti itu. Jadi pendapatnya Ibnu Ajibah bahwa istilah bahwa kemutlakannya lafaz sahib itu fi mahalli isyaratil adabi, yaitu ada di dalam posisi untuk menunjukkan etika, posisinya itu untuk menunjukkan etika gitu. Wal inhiyasu, dan adapun keluar atau berpaling atau berjauhan, itu lebih bagus, artinya tidak menggunakan lafaz itu, ya, tidak menggunakan lafaz sahib alaihi,
wal inhiyasu dan menjauhi itu jauh lebih bagus alaihi terhadap lafadz sohib itu. Maro telah lewat. Siapa Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali fi ba'di kutubi, di dalam sebagian kitab-kitabnya Abu Hamid. Ini telah ditulis lah, ada telah lewat tulisan di dalam sebagian kitabnya Imam Ghazali. Walau Zaruk, demikianlah katanya Imam Zaruk ini. Walau telah berkata akan itu apa tiba-tiba itu siapa Syekh, yaitu Syekh Zaruk radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Syekh Zaruk. Walam ketahuilah olehmu annal amrul ladzi yuraqibu fi suhbati wa yaqitu al mahabbata wal mawaddata amroni. Walam ketahuilah akan engkau annal amro, sesungguhnya perkara atau sesuatu alladzi yuraqibu, yang menjadikan senang siapa alladzi fi suhbati, di dalam pertemanan, wa yaqitu dan akan selalu mengikat, wa yaqitu dan mengikat al mahabbata akan cinta, dan wal mawaddata dan kasih sayang. Itu amroni, dua perkara. Sesungguhnya hal yang bisa menjadikan ya senang bersahabat dan akhirnya bisa menjadikan apa ya kuat, wa yu'aqidu dan mengikat dengan kemudian pertemanannya itu diikat dengan cinta dan mawaddah, itu karena ada dua hal. Kalau bahasa sederhana itu yang menjadikan orang bisa menjadi teman sejati itu, yang bisa antar pertemanan teman satu dengan teman yang lain itu ya akan bisa menjadi teman sejati dan akan juga mengikatkan rasa cinta dan kasih sayang. Itu adalah dua hal yang bisa mengikat itu, dua hal itu. Mas sebagaimana ahaduma, adapun salah satu dari keduanya, mas sesuatu takut dama yang telah lalu penjelasannya, maksudnya sudah dijelaskan kan. Ya min kauni sahibi, dari keberadaannya teman. Yuti yang selalu menutupi siapa sahib syainaka akan kejelekanmu bihilmihi, dengan sifat hilimnya sahib. Sebagaimana penjelasan yang lalu bahwa sesuatu yang menjadikan orang itu bisa berteman, ya menjadikan orang itu bisa berteman dan kemudian menjadikan kuat rasa cinta dan mawaddahnya, itu karena dua hal, dua aspek. Pertama, karena teman yang ditemani itu adalah orang yang selalu bisa menutupi akan yaitu kekuranganmu, aibmu, bihamdihi bihilmihi, dengan sifat hilimnya. Kamu itu loh sudah berkali-kali hutang, kamu sudah berkali-kali hutang. Satu hutang pertama ya kamu disuruh bayar tanggal sekian, kamu nggak bayar, utang lagi, diberi lagi, utang diberi lagi. Itu kalau ada teman yang berbuat seperti itu, utang belum nyaur, kamu janji sendiri saya nanti bayar tanggal 20, nyampe waktunya nggak bayar tapi justru minta tambahan utang, nanti mau bayar tanggal 1. Begitu sampai tanggal 1, hutang yang tanggal 20 belum dibayar, belum dipenuhi, janji lagi dikasih hutang lagi, katanya mau bayar tanggal 1. Begitu datang lagi bukan mau bayar tapi nambah utang lagi. Kok ternyata bahwa temanmu yang kamu bohongi, temanmu yang terus memberikan hutang kepadamu itu loh, kalau ada teman seperti itu namanya teman sejati ya, itu namanya teman sejati, dimana dia akan selalu menutupi kekuranganmu, dibiarkan sama temanmu. Bukan nggak ngerti temanmu, tahu loh, pastinya kamu nyaur, kamu bayar, sudah berbohong, kamu lo minta tambahan hutang masih dikasih sampai berkali-kali terus.
Itu yang dimaksud mata qaddama min qauni shahib yu'ti syainaka, bisa menutupi siapa shahib syainaka akan kejelekanmu bihilmi, dengan hilmnya shahib. Wa yastatiru, serta teman sejati adalah teman yang selalu menutupi wasfaka, akan sifatmu, yuwasfi, dengan sifatnya shahib. Itu baru melihat temannya jelek ditutupi, diberi sifat yang baik. Wazani yang kedua, kaunuhu, adanya shahib itu yuhib juga, itu selalu berteman siapa shahib kepadamu. Kalau ada teman berteman kepadamu, ya kemudian cinta kepadamu, kaunuhu, adanya shahib itu yuhib buka, selalu mencintaimu, padahal berkali-kali kamu mengecewakan, padahal berkali-kali kamu membuat dia sakit, tapi dia tetap cinta kepadamu. Bahkan wayatul buka, dan temanmu itu selalu mencarimu ila hadratihi, akan kehadirannya teman. Ketika kamu tidak hadir dicari, dan selalu diharap ketika kamu hadir senangnya luar biasa. Wah, ada teman yang selalu mencintaimu, ketika kamu hadir kamu dicari akan kehadirannya, padahal kamu sudah miskin, kamu dicari kemana-mana, padahal kamu sudah tidak lagi seperti dulu yang dikawal banyak orang, dicari oleh temanmu yang sekarang punya pangkat. Wayatul buka, yang selalu mencarimu ila hadrati, untuk hadir kepada shahib min ghairi wardin, tanpa ada kepentingan. Kesana pun tidak punya kepentingan, bukan dijadikan babu. Ini miskin temanku, biar ikut saya, nanti tak jadikan babu. Itu tidak punya tujuan apa-apa, kesana pun tidak punya kepentingan apa-apa. Bukan kemudian diajak foto, cari orang-orang miskin, kemudian dicarikan sumbangan, itu namanya akan berkepentingan. Jadi teman bangkrut pun, teman miskin pun, teman bodoh pun, selama masih berstatus teman, dia akan terus mencarinya. Bukan karena apa? Bukan karena pangkat, bukan karena kaya, bukan karena alim, karena teman dicari. Min ghairi wardin, bukan karena tidak punya tujuan. Wala manfaatin, dan tidak mengambil manfaat, dan tidak ada manfaatnya lau bagi shahib bisuhbatika, di dalam berteman. Maksudnya teman yang dicari, teman yang ditemani itu padahal tidak memberikan manfaat apa-apa, tapi dia kok masih terus untuk membersamainya, maka itulah yang disebut dengan teman sejati. Dan tidak akan pernah bisa menjadi teman sejati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila tsani, dan sampai kepada pembahasan kedua, asyara, telah memberikan petunjuk, yaitu musannaf biqauli, dengan daunnya musannaf. Mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.